Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita berharap bahwa senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam segala keadaan. Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat peserta kajian malam Rabu, kajian kita hari ini itu adalah kajian perdana untuk tema yang akan kita usung. Insya Allah pada malam hari ini kita telah bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tirmidzi SH. Kemudian untuk tema kita malam ini adalah kita akan membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi. Insya Allah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu sekalian, sudah bahkan mungkin saja sudah ada yang menghafalkannya ya. Mungkin ada yang udah beres gitu semuanya, ada 42 hadis ya Ustaz ya, kemudian ada juga mungkin yang belum selesai. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang pertama Ustaz ya. Hadis yang pertama, dan setiap pekan kita akan memulai kajian di setiap ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Nah, insya Allah. Jadi kalau ada 42 hadis, jika kita istiqomah, insya Allah mengikuti kajian ini, maka ada 42 pekan yang akan kita selesaikan. Insya Allah. Baik, kemudian untuk referensi, mungkin silakan Bapak Ibu mencari ya di Play Store, ada aplikasi apa namanya Arba'in An-Nawawi, baik itu di Play Store ataupun juga mungkin ada yang punya bukunya atau ada yang dalam bentuk file PDF, boleh silahkan dipakai sebagai barang referensi karena matan hadisnya tidak akan berubah gitu insya Allah, selama masih kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh ulama kita. Kemudian Ustadz Tirmidzi ini insya Allah akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit ya, sampai Isya ya, sampai Isya. Dan insya Allah dibuka sesi tanya jawab ya untuk pertanyaan, bukan ya, untuk materi pertama ini kita akan buka sesi tanya jawab, tapi insya Allah akan dijawab pada pekan selanjutnya. Jadi silahkan Bapak Ibu para peserta menyampaikan pertanyaan selama kajian berlangsung sambil mendengarkan. Mungkin ada pertanyaan yang terlintas, silahkan menyampaikan lewat chat. Kemudian nanti akan dibahas atau dijawab oleh Ustadz Tirmidzi di pekan selanjutnya di awal. Jadi sebelum kita masuk ke hadis yang kedua, insya Allah Ustadz Tirmidzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Atau kalau misalnya malam ini cukup untuk waktunya sampai selesai materi, ada pertanyaan dan bisa dijawab beberapa, mungkin insya Allah kita akan jawab. Nah baik, mungkin itu aja ya sebagai pengantar dari kami sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Tirmidzi untuk menyampaikan materi selama ya 20 menit sampai 30 menit ya, sampai menjelang Isya. Baik, kepada Ustadz Muhammad Tirmidzi dipersilahkan. Ya, jelas Ustaz ya? Ya, suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita tidak akan bosan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga tak ada di antara kita yang dapat menghitung nikmat tersebut. Dan dengan nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari ayat demi ayat, hadis demi hadis yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara keutamaan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Ma'asyarul muslimin, ikhwan wal akhwat, azani Allahu taala jami'an, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai pertemuan perdana ini yaitu dengan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi, hadis-hadis 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi nama asli beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berasal dari negeri Syam, Damaskus, dan beliau terkenal dalam bidang ilmu fikih dan ilmu hadis. Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia berumur 45 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh beliau, mewafatkan beliau dalam umurnya yang ke-45. Walaupun umur beliau masih terbilang muda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Bahkan disebutkan bahwasanya umur beliau bisa sebanding ratusan bahkan ribuan tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau sehingga beliau banyak menulis kitab-kitab yang sampai sekarang ini masih orang-orang masih mempelajarinya, mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Sangat banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah selain kitab yang akan kita bahas ini. Di antaranya adalah ada kitab Al-Adhkar, kitab yang sampai detik ini masih menjadi rujukan tentang zikir-zikir dan doa-doa. Juga di antara kitab beliau ada kitab Al-Majmu', kitab fiqih yang menjadi kitab fikih rujukan mazhab Syafi'i. Bahkan seluruh mazhab menjadikan kitab tersebut sebagai kitab rujukan fikih. Juga di antara kitab yang ditulis oleh beliau adalah kitab yang berkaitan dengan Al-Quran dan adab-adab terhadap Al-Quran, yaitu kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Dan di antara seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, kitab yang paling masyhur, kitab yang paling terkenal adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Arba'in sebenarnya
tidaklah ditulis hanya oleh Imam An-Nawawi. Bahkan ada beberapa ulama yang menulis 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri menyebutkan dalam mukaddimah kitab beliau, kitab Arba'in ini, bahwa yang paling pertama menulis 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama menulis 40 adalah Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullahu taala. Kemudian seterusnya dilanjutkan oleh ditulis juga oleh ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Di antaranya adalah ada Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni dan lain sebagainya. Dan di antara bentuk keberkahan kenapa kitab Arba'in An-Nawawi yang sampai detik ini masih menjadi yang kitab Arba'in satu-satunya mungkin yang kita ketahui adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Ini sebagai bentuk berkah hidup beliau, berkah ilmu beliau yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada beliau. Sangat banyak kitab-kitab Arba'in yang lain, akan tetapi yang sampai sekarang pada kita adalah kitab beliau, kitab Arba'in An-Nawawi. Karena mungkin di antara sebabnya adalah ulama-ulama yang lain menulis kitab Arba'in itu memfokuskan pada satu permasalahan saja. Di antaranya ada kitab Arba'in fil Aqidah yang khusus membahas pada akidah. Ada juga kitab Arba'in yang khusus membahas masalah ibadah-ibadah atau masalah jihad dan lain sebagainya. Akan tetapi Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, menulis kitab Arba'in ini tidak memfokuskan pada satu masalah. Bahkan Arba'in An-Nawawi merupakan hadis-hadis yang mana ulama kita menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang terdapat pada kitab Arba'in An-Nawawi merupakan seluruh permasalahan agama. Dan seluruh permasalahan agama tercakup pada kitab Arba'in An-Nawawi ini. Maka hampir sepakat, ya artinya sedikit lagi sepakat, ulama kita mengatakan bahwasanya sepantasnya, sehendaknya seluruh penuntut ilmu hadis memulai pelajaran hadisnya dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Karena hadis ini, kitab ini mencakup seluruh permasalahan agama. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab ini sebelumnya melalui pendiktian, ya. Jadi beliau melanjutkan proyek dakwah, proyek hadis ini yang sebelumnya didiktekan oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Salah mendiktekan sebanyak 26 hadis terkait permasalahan agama. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau menambahkan sebanyak 16 hadis. Secara keseluruhan adalah 42 hadis yang mana sekarang tertulis dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi. Ya, itu mungkin sebagai pengantar terkait kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini. Ya, kita masuk pada hadis pertama, hadis tentang niat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, akan bacakan hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Ya. Artinya hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya saya, kata Umar radhiyallahu anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya,
maka hijrahnya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. An Amirul Mukminin, beliau menulis an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin yang dimaksud Amirul Mukminin adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana gelar ini pertama kali diberikan kepada beliau. Ya, walaupun sebenarnya khalifah sebelum beliau adalah pemimpin sebelum beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak digelari sebagai Amirul Mukminin, akan tetapi gelar beliau adalah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat radhiyallahu anhu, maka beliau diganti oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya jika saja aku sebagai khalifah kemudian digelar juga sebagai khalifah, maka akan panjang, yaitu khalifati Rasulullah, maka akan panjang nantinya jika seterusnya seperti itu. Maka beliau mengatakan kepada para kaum muslimin, para sahabatku, antum adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Maka aku, kata Umar radhiyallahu anhu, adalah Amirul Mukminin. Maka inilah gelar pertama Amirul Mukminin yang disematkan oleh yang disandingkan oleh Umar bin Khattab. Walaupun Amirul Mukminin pertama kali disebutkan oleh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Jahash pada saat itu, tapi pada saat itu khusus untuk pasukannya, bukan khusus untuk seluruh kaum muslimin. Karena pada saat itu Abdullah bin Jahash merupakan pemimpin perang, pemimpin syariah, dan pasukannya memanggilnya sebagai Amirul Mukminin. Dan secara umum Amirul Mukminin dimulai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs adalah bapaknya para singa. Ya, jadi salah kalau kita sematkan Abu Hafs itu bapaknya Hafsah. Karena Hafsah adalah, walaupun Hafsah adalah anak beliau, tapi disebutkan di sini adalah Hafs, dan Hafs berarti singa. Disebutkan bapaknya para singa karena kegegahan, karena ketangkasan beliau dan kekuatan beliau, maka beliau digelari oleh bapaknya para singa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini merupakan sahabat yang mulia, orang kedua termulia setelah para nabi dan para rasul, dan setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka orang yang paling mulia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali disebutkan keutamaan Umar, bahkan di antara yang menjadi keutamaan beliau adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabi, lakana Umar radhiyallahu anhu." Lakana Umar. Jika saja ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini merupakan keutamaan yang paling besar, keutamaan yang paling agung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sangat banyak keutamaan-keutamaan beliau yang disebutkan dalam beberapa riwayat, namun kita tidak dapat menyebutkannya pada kesempatan ini. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Ma'asyiral muslimin, al-asatidzah wal ustadzat, ikhwan wal akhwat, hafizani wa hafizakumullahu taala jami'an. Innama, kata innama dalam bahasa Arab berarti hanya saja atau hanya. Innamal a'malu binniyat, hanya amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Dan ulama kita telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan al-a'mal pada kalimat tersebut adalah al-amal yang berarti amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan keburukan tidak membutuhkan niat.
Amalan-amalan keburukan tidak membutuhkan niat. Akan tetapi yang dimaksud dengan al-amal pada hadis ini adalah amalan-amalan kebaikan. Sungguhnya amalan-amalan kebaikan tersebut hanyalah tergantung pada niatnya. Niat merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan niat menjadi salah satu syarat akan diterimanya amalan ibadah seseorang. Dan niat ditempatkan di hati ini merupakan hal yang sangat masyhur. Dan jika ada yang melafazkan niat, maka hal tersebut bukanlah niat, akan tetapi lafaz, karena niat tempatnya di hati. Dan hukum melafazkan niat itu ya bukan lagi niat namanya kalau sudah dilafazkan. Dan niat tersebut ya tempatnya di hati. Ya sudah jelas bahwasanya niyatu fil qalb, niat tempatnya di hati. Dan niat sendiri adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, azam, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dan jika kita ingin melakukan sesuatu, maka tentunya harus disertai dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan atas apa yang dia niatkan. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tentunya kebaikan seseorang, amalan yang dikerjakan oleh seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Orang yang mengerjakan suatu amalan ibadah, orang yang mengerjakan suatu ibadah, jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia meniatkan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kebaikan ibadah dari apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang niat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barang siapa yang seluruh ibadahnya, seluruh amalan kebaikannya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imratin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia inginkan, untuk dunia kehidupan yang layak di dunia, atau imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka sungguhnya dia tidak akan mendapatkan pahala dari hijrahnya tersebut. Dia berhijrah sesuai dengan apa yang diinginkan. Orang yang berhijrah, orang yang melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pasti Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah karena ingin dipuji, orang yang beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain, maka baginya dua kerugian. Yang pertama adalah kerugian dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerugian kedua bisa jadi dia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bisa saja setelah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi niatnya karena ingin dipuji, sungguh sangat disayangkan apabila dia akan mendapatkan dua kerugian, yaitu tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fillah, ikhwani wal akhwat, azani Allahu taala jami'an. Dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah hadis ini merupakan hadis yang pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bahkan beberapa ulama
mengatakan keutamaan tentang hadis ini. Imam Abu Daud mengatakan bahwasanya Imam Abu Daud mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup setengah dari agama, yaitu setengah dari agama, karena dia merupakan induk dari seluruh amalan-amalan batin. Seluruh amalan-amalan batin. Ya, sekali lagi, niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah, yang mana kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul. Dan niat yang ikhlas, dalilnya adalah hadis ini. Hadis yang pertama. Juga bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, induk dari seluruh amalan-amalan batin. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini sangat layak untuk ditempatkan di hadis-hadis pertama dalam kitab-kitab hadis. Ada seorang ulama yang mengatakan, jika saja aku menulis hadis, maka setiap babnya aku akan mengisi dengan hadis ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat ini. Karena begitu pentingnya perkara niat dalam amalan-amalan ibadah kita. Dan kita harus perhatikan bahwasanya niat merupakan perkara yang sangat penting. Jika kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyebutkan bahwasanya neraka diisi oleh 3 orang. Dan jika kita lihat 3 orang tersebut merupakan ahli ibadah yang kita kenal dengan, kalau kita melihat bahwasanya orang tersebut adalah ahli surga. Yang pertama adalah seorang mujahid, kemudian yang kedua adalah seorang yang dermawan, dan yang ketiga adalah al-qurra. Akan tetapi ketiga orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bahkan merekalah orang yang paling pertama mengisi neraka Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah karena ingin dipuji dan ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian hadis ini tersebut juga menunjukkan bahwasanya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bisa saja amalan yang kecil yang dilihat oleh manusia bisa saja sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kaidah rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Bisa saja amalan yang kecil akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah, dan bisa saja amalan yang besar yang dilihat oleh manusia akan tetapi kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Begitu pentingnya niat dalam kehidupan kita. Dan juga amalan-amalan yang bersifat mubah bisa kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makan atau minum. Ini merupakan hal yang menjadi hal yang menjadi kewajiban kita, ya, yang menjadi rutinitas kita, ya. Makanya dalam kaidah makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya. Kita makan untuk hidup. Dan jika saja kita makan diniatkan untuk agar lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja makan kita tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa insya Allah kajian kita ini akan berlangsung setiap pekan Ustaz ya. Dan juga jika ada pertanyaan, ya karena saat ini belum ada pertanyaan yang melalui kolom chat,
Silahkan nanti kami akan share nomor kontak, nomor WA. Jika ada pertanyaan mengenai kajian kita atau hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi, silahkan disampaikan melalui nomor yang kami chat barusan. Ini WA, bisa di WA ya. Insya Allah nanti pekan depan sebelum kajian dimulai ada pembahasan pertanyaan dulu. Mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan yang bisa dijawab sebelum kajian hadis yang kedua. Jadi untuk sesi pertama ini atau pembahasan hadis pertama ini kita tidak buka sesi tanya jawab langsung ya. Karena insya Allah kita akan membacakan atau menjawab pertanyaan pada pekan kedua. Baik, terima kasih kami ucapkan terutama kepada Ustadz Tirmizi atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini, dan juga kepada para peserta. Jangan lupa insya Allah pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama pada maghrib kita akan memulai kajian yang kedua. Baik. Syukran atas semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.